Sobat HAM, di setiap kota ada ruang-ruang yang mempertemukan banyak orang, baik itu untuk tempat beraktivitas atau sekedar menikmati suasana. Ruang-ruang ini bukan hanya memperindah kota, tapi menunjukkan bagaimana warganya bisa saling menghargai. Dari aktivitas yang tampak biasa, sebenarnya ada berbagai nilai penting yang hidup di tengah kita. Termasuk di dalamnya nilai hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Kalau dirangkum, intinya sederhana. Setiap manusia mempunyai hak untuk hidup aman, dihargai, dan diperlakukan secara manusiawi. Hak asasi manusia itu sebenarnya dekat banget dengan kehidupan kita. Ada dalam cara kita saling menghormati, membuka ruang bagi orang lain, dan memastikan semua orang bisa hidup tanpa rasa takut. Sesimpel itu. Nilai-nilai HAM tidak hanya terlihat dalam kebijakan atau aturan. Banyak diantaranya justru hadir dalam kehidupan sehari-hari, seperti di kampus, lingkungan, tempat generasi muda bertukar gagasan. Kali ini, saya ingin mencari tahu langsung bagaimana gambaran pemahaman mahasiswa tentang hak asasi manusia. Apa arti HAM bagi mereka, dan sejauh mana nilai-nilai itu hadir dalam kehidupan sehari-hari. Menurut kamu, apa sih itu HAM? Mungkin sesederhana yang kamu pahami aja. Hak dasar manusia, Kak. Hak untuk diperlakukan setara. Hak kebebasan berpendapat. Betul, HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dilindungi, dijunjung tinggi, dan dihormati oleh siapapun. Baik itu negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Kalau di kampus sehari-hari, apa sih contoh sederhana dalam menghormati HAM itu? Tidak merendahkan pendapat teman. Tidak melakukan perundungan atau bullying. Menghargai perbedaan agama, serta memberikan rasa aman terhadap perempuan maupun difabel. Betul, menghormati HAM itu tidak selalu hal besar. Bisa juga dari hal-hal kecil, menjaga tutur kata, dan tidak melakukan diskriminasi. Itu sudah bentuk nyata penguatan HAM. Sebagai generasi muda, menurut kamu, apa hal yang paling penting dalam memahami HAM di kehidupan sehari-hari? Menurut saya penting, Kak, apalagi kan kita di kampus banyak perbedaan. Jadi kalau kita ngerti HAM, kita bisa lebih menghargai dan tidak semena-mena sama orang lain, Kak. Kalau menurut saya, HAM itu penting karena bikin kita sadar kalau setiap orang itu mempunyai hak yang sama. Kadang kita nggak sadar kalau sikap atau candaan kita bisa menyakitin hati orang lain. Jadi kita harus lebih berhati-hati dan bertanggung jawab sebagai manusia. Penting banget, Kak, soalnya banyak sekarang isu-isu HAM yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat. Jadi kita ini menghargai orang lain serta mana yang harus diperjuangkan gitu, Kak. Betul banget, itu sudah mewakili banyak nilai-nilai HAM, karena HAM itu bukan hanya soal hak untuk hidup aman, tapi bagaimana juga orang bisa berkembang, belajar, berpendapat, dihargai privasinya, diperlakukan adil, dan aman tanpa diskriminasi. Dari obrolan singkat tadi, terlihat kalau pemahaman tentang HAM sebenarnya sudah tumbuh dalam keseharian generasi muda. Dari cara mereka memandang keadilan, sampai bagaimana kita saling menghargai. Di tingkat yang lebih luas, upaya menjaga nilai-nilai itu juga dilakukan oleh negara. Sebagai kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, Kementerian Hak Asasi Manusia berperan memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Komitmen ini selaras dengan astacita pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, memperkuat fondasi kemanusiaan dalam setiap kebijakan pembangunan. Pada akhirnya, penghormatan dan pemajuan HAM adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah menjalankan perannya melalui penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Sementara kita, generasi muda dan seluruh lapisan masyarakat, berperan dengan cara menghormati hak asasi manusia orang lain dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih telah menonton video ini, saya Albert Rifai. Yuk Sobat HAM, wujudkan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan bermartabat.